A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 140. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tenggelamnya Majapahit dan munculnya Kesultanan Demak. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah imperior dunia yang ditakuti dan disegani oleh kawan maupun lawan. Wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua. Bahkan kerajaan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Juga kerajaan Champa yang sekarang dikenal sebagai wilayah pesisir di Vietnam, takluk dan termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Jadi bisa dibayangkan betapa luasnya wilayah kerajaan Majapahit, mungkin hampir seluas wilayah negara-negara ASEAN pada masa sekarang. Agama resmi Majapahit adalah Hindu dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi kerajaan Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan ketiga, yaitu pada masa Tribuana Wijaya Tunggadewi. Majapahit terus semakin maju dan akhirnya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, penguasa keempat Majapahit, dengan Mahapatih Gajah Mada yang kosohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu pun kemakmuran dan keamanan benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Stabilitas Majapahit mulai koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Parekrek, yaitu pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Perang Parekrek memang telah usai, namun dampak peperangan itu sangat besar hingga membuat kondisi Majapahit terus melemah. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit berada di bibir jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah Panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya tahun 1405 daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Majapahit tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan. Sekali lagi, Majapahit juga tidak mampu mengatasinya. Hal ini diperparah dengan pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan kerajaan Majapahit menjadi menurun drastis. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu Sultan Murad I, yang memerintah pada tahun 1394 sampai 1420 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang jumlahnya 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik. Setelah sampai di Tanah Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai mempersiapkan kader-kader dakwah dan bersama kader yang telah mendapatkan kemblengan ilmu dan mental, ilmu lahir dan ilmu batin, beliau berdakwah
Tidak tanggung-tanggung, beliau mengajak Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit kala itu untuk memeluk Islam. Dakwah ini juga dilakukan oleh 8 anggota Wali Songo lainnya di beberapa wilayah yang menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Langkah Wali Songo periode pertama ini kemudian dilanjutkan oleh para Wali Songo angkatan kedua hingga periode keempat. Pada zaman pemerintahan Prabu Brawijaya inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka dan daerah sekitarnya, kemudian masuk ke pusat kerajaan ke Pulau Jawa. Sehingga perkembangan agama Islam di tanah Jawa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai hasil dakwah para wali songo ini, maka lahirlah masyarakat yang bersifat Islami, demokratis, dan tidak mau mengakui kekuasaan Raja Majapahit. Terbentuknya kehidupan masyarakat yang Islami, utamanya di daerah pesisir Jawa, mengguncangkan sendi-sendi kehidupan keagamaan dan kepercayaan pada masyarakat Majapahit yang masih menganut agama Hindu. Sehingga para adipati yang beragama Islam mulai membebaskan diri dan tidak tunduk lagi pada perintah-perintah Raja Majapahit. Tampaknya matahari Majapahit yang selama ratusan tahun menerangi jagat Nusantara mulai condong ke ufuk barat. Majapahit semakin melemah. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, banyak berdiri kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Malaka, Kesultanan Palembang, Ternate, Tidore, Goa, yang semula adalah bekas wilayah kekuasaan Majapahit, kini melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dan Majapahit pun tak mampu mencegahnya. Tahun 1517 Masehi, Demak menyerbu Majapahit karena Majapahit akan menjalin hubungan dengan bangsa Portugis. Dan Demak berhasil memutus hubungan antara Majapahit dan Portugis. Pada penyerangan berikutnya, yakni pada sekitar tahun 1527, Demak berhasil menghilangkan Majapahit dari bumi Nusantara untuk selamanya. Maka dengan begitu runtuhlah seluruh kekuasaan Majapahit di seluruh bumi Nusantara. Matahari Majapahit, sebuah imperium besar di Nusantara yang sangat luas kekuasaannya, tenggelam dalam dasar samudera sejarah. Dan puncaknya dengan dukungan dan bimbingan Wali Songo, Kesultanan Demak Bintoro berdiri di Jawa Tengah, menggantikan kekuasaan Majapahit. Karena pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, dianggap sebagai putra Majapahit terakhir, maka sejumlah kerajaan pengikut Majapahit mulai meninggalkan kerajaan Hindu terbesar ini untuk bergabung dengan Kesultanan Bintoro. Demak kemudian menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dan bercorak Islam pada tahun 1478 Masehi dan sangat anti bangsa asing yang ingin menguasai kekayaan bumi Nusantara. Raja pertamanya Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Sri Alam Akbar, Senopati Jinbun Ngabdurrahman, Panembahan Palembang Sayyidin Panatakama. Dengan demikian, maka mulailah fajar Islam menerangi Nusantara. Allahu a'lam.